Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita duduk kembali di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh. Kemudian kita duduk sejenak tafaqquh fid din, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama, kemudian kita diberikan pula semangat untuk bisa mengamalkannya, karena dengan ilmulah kita bisa kokoh, dan dengan ilmulah kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang merupakan syariat Rasulullah dan mana yang bukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semangat untuk belajar. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarah risalati Fadlul Islam. Masih dalam pembahasan annal bid'ata asyaddu minal kabair, bahwa perbuatan bid'ah lebih berat daripada dosa-dosa besar. Pada pagi kemarin kita sudah bahas tentang satu hadis Nabi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Setelah membawakan 3 ayat tentang bab ini, dilanjutkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim tentang apa kata Rasulullah terkait orang Khawarij. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana kalian ketemu orang Khawarij maka perangi mereka. Alhamdulillah, kita sudah jelaskan tentang apa itu Khawarij dan bagaimana akidah mereka, ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu membawakan kepada mafsadah yang lebih besar kepada umat Islam secara umum daripada maslahat yang mereka hadirkan. Maka Nabi berpesan, ya, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana kalian berjumpa dengan mereka maka perangi. Orang-orang yang selalu melepaskan ketaatan mereka kepada ulatul umur, kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang kedua dari hadis yang terkait dengan bab ini pada halaman ke-91. Halaman ke-91, silakan di layar monitor untuk mengikutinya. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembahasan ini juga dalam bab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr ma sallau. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, untuk memerangi atau membunuh para pemimpin-pemimpin yang zalim selama mereka salat. Jadi babnya ada kaitan dengan bab sebelumnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kaitan hadis sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang Khawarij maka perangi mereka.
Namun pada bab ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memerangi ya para pemimpin yang zalim selama mereka salat. Apa kolerasi dari dua hadis ini? Bahwa apa yang dikerjakan oleh orang Khawarij, dia keluar dengan senjata kemudian memberontak pemerintah, ya, itu akan lebih besar mudaratnya terhadap umat Islam daripada maslahat yang mereka hadirkan. Karena darah akan tumpah, harta akan habis, ya, kenyamanan akan hilang, perdamaian akan tidak dirasakan. Itu akibat daripada al-khuruj, ya, mereka keluar memberontak kepada para pemerintah. Nah, dari satu sisi, jika kita mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang zalim, mereka muslim tapi zalim, bahkan mereka ini, ya, kezalimannya sangat luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita menemukan pemimpin seperti ini, maka kita dilarang untuk membunuh mereka selama mereka salat. Kenapa? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bagaimana apa hikmah di mana Nabi, ya, melarang kita untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim. Dan rata-rata alasan untuk memberontak itu karena pemimpinnya zalim. Nah, di sini Nabi SAW, ya, melarang kita untuk melakukan hal itu. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Qauluhu wa fihi ay fi hadis sahih, di dalam ini juga terdapat hadis sahih. Wa hadza fi sahih Muslim. Hadis ini terdapat dalam sahih Muslim. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr. Nabi melarang untuk membunuh pemimpin yang zalim, ay al-umara al-umara al-usah, pemimpin-pemimpin yang melakukan maksiat, ya, alladzina yajuruna fil hukum, mereka melenceng dalam menetapkan hukum, tidak benar mereka dalam melakukan atau menetapkan hukum dan menerapkan hukum, zalim, ya, wa yadhlimuna nas, bahkan mereka zalim kepada manusia secara umum. Coba sifat mereka adalah, Nabi mengatakan umara'il jawr, para pemimpin yang bermaksiat dan mereka zalim kepada orang, ya, walau kanu fusaqan fa innaha la tankhali ta'atuhum atau ta'atuhum, kalaupun mereka pemimpin itu fasik, ya, maka kita tidak boleh menanggalkan ketaatan kita. Kita tidak boleh menanggalkan ketaatan kita. Wa fisquhum, dan kefasikan yang ada pada pemimpin tersebut, para umara tersebut, dararuhu alaihim, ya, kalau dia fasik maka kefasikan kembali kepada diri mereka. Disinilah salah satu hikmah kenapa mereka tidak boleh diberontak, ya, karena kalaupun alasan kita mereka fasik, kalaupun mereka orang-orang yang zalim kepada manusia secara umum, tapi kefasikan itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa amma, ya, fi'l khuruj fa dararuhu al muslimin, ya, perbuatan memberontak, keluar membawa senjata kemudian menurunkan pemerintah yang sah, itu mudaratnya, ya, akan merata kepada umat Islam secara umum. Wa hadza menirtakab hada min irtikab akhafil mafsadataini lidaf'i a'lahuma, dan melakukan ini, ya, artinya kita tidak memberontak pemimpin yang fasik, kemudian kita memerangi orang yang memberontak, ini adalah dalam rangka memilih kerusakan yang paling ringan. Ini kedua-duanya tidak baik, gitu kan? Pemimpin yang zalim tidak baik, pemimpin yang fasik tidak baik, dan keluar memberontak dari rakyat adalah tidak baik. Dari kedua perbuatan ini, ya, kita dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim dan memerangi orang yang memberontak pemimpin, ini dalam rangka, ya, irtikab akhafil mafsadataini,
lidaf'i a'laha. Kita memilih yang paling ringan mafsadahnya. Ya. La syakka, tidak diragukan lagi, annal ma'siyata dararun walakin al-khuruj ala wali al-amr min ajliha, ya, tidak diseragukan lagi bahwa maksiat itu adalah berbahaya, ya, dan keluar memberontak kepada pemerintah, ya, wa syaqqa asata'ah, dan membelah, ya, tongkat ketaatan, fihi dararun akthar, fihi dararun akthar, lebih besar mudaratnya. Ya, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ini yang pesan yang kedua dari hadis ini, ma sallau, syaratnya walaupun mereka pemimpin yang maksiat, yang fasik tadi, mereka selama mereka salat, tapi mereka berbuat zalim kepada masyarakat, maka disinilah ma sallau, haza dalilun ala makanatis salati fil Islam. Ini adalah dalil tentang keutamaan salat di dalam Islam. Jadi salat itu sangat memiliki kedudukan. Wa anna man taraka as-salata faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Bikhilaf alladzina yaqulun ad-dinu laysa huwa as-salah. Din berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa agama, ya, bukanlah ada pada salat. Ya, wa annal insana, ya, wa annal insana muslim walau lam yusalli, wa annal insan muslim walau lam yusalli. Ada yang mengatakan dia tetap muslim walaupun dia belum salat. Nah, ini berbeda. Ya. Kedudukan orang yang fasik tapi dia tetap salat, pemimpin seperti ini enggak boleh diberontak. Adapun orang yang mengatakan dia tetap muslim walaupun dia tidak salat, ini tentu tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Far rasulu mana'a minal qatl, Rasul melarang untuk memeranginya. Wa man'a minal khuruj ala waliyil amr, madama yusalli, Nabi juga melarang untuk memberontak kepada para pemimpin, ya, selama mereka salat. Wa in kana indahu mukhalafat wa ma'asi dunal kufur. Walaupun pemimpin-pemimpin itu melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, pemimpin, ya jelas. Dalam peta sejarah Islam sangat banyak, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini. Ya, pasang surut di masa-masa Rasulullah, ya jelas itu adalah masa keadilan. Di masa-masa Khulafa ar-Rasyidin pun demikian. Masa-masa keadilan, ya, masa-masa keadilan. Dan akan datang setelah itu, ya, para pemimpin-pemimpin yang zalim, ya, mereka ini orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi ini. Nah, ikhwafillah, ada gelombang pasang surut di dalam pemimpin-pemimpin itu, meskipun mereka tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, namun mereka, ya, melakukan kefasikan, kemaksiatan, dan bahkan menzalimi manusia, tetapi mereka tetap salat. Orang yang seperti ini, kata Nabi, tidak boleh diperangi dan tidak boleh dilakukan pemberontakan kepada mereka. Nah, apa solusi bagi kita, ikhwafillah? Fa innahu, ya, yusbaru alaihi lima fi dzalika minal maslahatil 'azimah allati tarbu ala mafsadati ma'siyatihi fi nafsihi. Yang pertama, setelah kita melihat kezaliman mereka, ya, kita harus mencoba untuk memilih bersabar demi mendatangkan maslahat yang lebih besar, ya, daripada kita melakukan pemberontakan kemudian menghadirkan mafsadat yang lebih besar, ya. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, fa inna ma'siyatahu, dan diulang lagi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, sesungguhnya maksiat dia dararuha qasirun alaihi huwa, maka kembali kepada pemimpin itu sendiri. Jelas, ya? Penekanan di sini adalah ketika pemimpin itu zalim, ya, bahkan mengambil hak orang, bahkan hukum yang ditetapkan itu adalah berpihak kepada, ya, yang salah, maka apa yang dilakukan oleh pemimpin ini, maka keburukan itu, kefasikan itu akan kembali kepada dia yang melakukan. Amma syaqwa asat ta'ah, ya, kita memecah, ya, tangkat
ketaatan kepadanya atau kita tidak mau taat kepadanya, wal khuruj, ya, dan kita memberontak, fadararuhu 'alal Islam wal muslimin amatan, maka mudaratnya kembali kepada Islam, kembali kepada orang-orang muslimin secara umum, ya, keburukannya itu. Ikhwafillah, di sini hikmah yang harus kita pahami. Nah, wal hadithu, hadis yang kita bacakan ini, asluhu adalah, ya, asal hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin kalian yang terbaik siapa? Adalah pemimpin-pemimpin yang mendoakan kalian dan kalian mendoakan. Afwan. Pemimpin yang terbaik di antara kalian itu adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Ya. Para pemimpin mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintai pemimpinnya. Itu yang terbaik. Ya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Ini yang baik. Mencintai pemimpin dan pemimpin mencintai rakyat. Ya, rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin pun mendoakan rakyatnya. Wasyirar wa immatikum, pemimpin yang buruk di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Rakyat membenci mereka, membenci pemimpin, dan pemimpin pun membenci rakyatnya. Ini masa yang paling buruk, pemimpin yang paling buruk. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, dan kalian melaknat pemimpin-pemimpin tersebut dan pemimpin pun melaknat rakyatnya. Jelas ya? Qila ya Rasulullah, ala nunabidhuhum, tidakkah kami memberontak, seharusnya melakukan pemberontakan kepada mereka? Qala la ma aqamu fikum shalah, tidak boleh dilakukan selama mereka salat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, di dalam banyak hadis tentang ini, sampai kalian diambil harta kalian oleh mereka, bahkan kalian dipukul oleh mereka, dikejar-kejar oleh mereka, kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni fil haud, sampai kalian bertemu dengan saya di telaga nanti. Gitu ya. Kalau kita melihat kondisi keadaan zaman ini, yang barangkali muncul di dalam diri kita perasaan-perasaan begitu, ya kan? Bagaimana seharusnya, ya, seorang bersikap melihat misalnya keburukan yang ada, ya, perselisihan yang ada, kemudian kezaliman yang terlihat jelas. Barangkali ada di antara umat ini, masyarakat, untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Maka sekali lagi ingat hadis ini, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ma sallau, selama mereka salat, tidak boleh kita untuk memberontak pemimpin-pemimpin tersebut walaupun mereka zalim. Inilah yang diajarkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita, dan kita mesti bersabar dengan kezaliman tersebut. Dan rata-rata penyebab utama pemberontakan jelas ketidaksabarannya masyarakat dan ketidakinginan mereka untuk, ya, melanjutkan pemimpin-pemimpin itu dengan amanah mereka itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Adapun pembahasan berikut, hadis yang ketiga dalam pembahasan ini, kita baca saja dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang syarahnya. Ini hadis yang ketiga. Wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ya, anna rajulan tasaddaqa bisadaqah, seseorang dikisahkan bersedekah, ya, bersedekah, thumma tataba'an nas, kemudian orang pun mengikuti orang ini bersedekah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan satu sunnah kebaikan di dalam Islam, falahu ajruha, maka pahala bagi dia. Kita melakukan satu kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain kebaikan yang kita kerjakan, maka subhanallah kita mendapatkan
Satu, pahala. Wa ajru man amila biha min ba'di. Dan pahala orang yang melakukan setelah itu. Kita mendapatkan dua kebaikan. Kita menunjukkan kepada orang satu kebaikan, kemudian kebaikan yang kita tunjukkan itu dilakukan oleh orang adalah pahala lain. Jelas ya? Seperti yang disampaikan di dalam hadis ini, ada orang yang bersedekah, kemudian orang lain mengikuti dia. Kedermawanan dia diikuti oleh orang lain dan bersedekah terus kepada orang. Maka kemudian Nabi mengatakan, hebatnya min ghairi ayanqusa min ujurim syai'. Hebatnya tanpa dikurangi dari pahala orang itu. Aba Arifin bersedekah. Kemudian kedermawanan beliau nampak sama Aba Afifi. Ya, kemudian Aba Afifi bersedekah pula. Melihat kedermawanan dia, insyaallah, dia berikan hartanya. Maka Aba Arifin mendapatkan satu kebaikan, kemudian kebaikan yang dilakukan oleh Aba Afifi karena dia bersedekah, subhanallah, full kebaikannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala beliau. Begitulah Islam menghargai sebuah kebaikan. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, ya kan, barang siapa yang melakukan dalam Islam satu sunnah buruk, ya, kana alaihi wizruha, baginya dosa, wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai', baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti keburukan yang telah ia contohkan tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan itu. Dan hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam bab pembahasan annal bid'ata asyaddu minal kabair. Pembahasan kita sebelumnya, satu bid'ah yang ditunjukkan, yang dilakukan oleh seseorang, kemudian bid'ah itu dilakukan pula oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa dan dosa yang mengamalkan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Begitulah ya keburukan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Islam di dalam syariatnya. Hadis ini rawahu Muslim. Maka ikhwafillah rahimakumullah, inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa ketika seseorang melakukan satu amalan kebaikan dan kemudian dilakukan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapatkan kebaikan dan pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Beginilah Islam menghargai orang-orang yang berbuat baik, dan beginilah Islam menghargai orang-orang yang beramal saleh di dalam Islam. Lakukan terus kebaikan, ya, jangan pernah berhenti. Apa hal yang bisa kita lakukan, apa saja yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Berikan contoh yang terbaik, kita para guru berikan contoh yang terbaik kepada murid-murid kita. Kita orang tua berikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita sahabat berikan contoh yang terbaik kepada sahabat kita. Kita tetangga berikan contoh yang baik kepada tetangga kita. Kita masyarakat berikan contoh yang terbaik kepada masyarakat lain. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik dan tunjukkan amal-amal ini. Kita semuanya adalah orang-orang yang ditunjuk Allah untuk menyampaikan kebenaran. Pada pundak kita ada kewajiban untuk melakukan dan mencontohkan kebenaran itu. Kulluna da'i. Kita semuanya da'i. Kita semuanya orang-orang yang menyeru kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kapasitas kita, lakukan yang terbaik. Karena usia umur terbatas, maka lakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia nanti untuk kebaikan kita. Apa saja kebaikan, maka lakukan, tunjukkan, ajarkan, contohkan, sehingga kita bisa mendapatkan paling tidak pernah terputus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah, ini salah satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini di dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini
bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara